Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, bertemu lagi dengan Ustazah. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran Science Learning di chapter 1 tentang light and dark. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang light source atau sumber cahaya. Pastikan kalian sudah menonton video di link yang Ustazah bagikan pertama kali ya. Jadi urutan menontonnya. Setelah itu kalian nonton ke link video yang ini. Oke, karena sebelumnya di link tersebut Ustazah memberikan gambaran materi sebelumnya tentang light source yang kalian sudah pelajari ya. Jadi kalian pastinya sudah ingat lagi apa itu light source. Nah, untuk di video yang kedua ini kalian langsung buka halaman 9 bukunya. Kita langsung latihan soal nomor 2. Di sini kalian diminta untuk mencari mana light source ya, sumber cahaya. Yuk kita kerjakan bersama. Oh ya, namun kalian matikan dulu videonya, di stop, kalian kerjakan dulu ya, dicentang mana yang light source atau boleh dilingkari. Oke, pastikan kalian sudah selesai mengerjakan ya, sudah selesai memilih ketika menyalakan videonya lagi. Sekarang kita cocokkan apa jawabannya. Nah, mana yang light source? Mana yang mengeluarkan cahaya? Oke, ternyata yang ini ya. Nah, matchstick atau korek api. Korek api ketika sudah dinyalakan, keluar apinya, di situ ada sumber cahaya. Oke, next adalah light stick atau tongkat cahaya. Nah, di sini tongkat ini bisa mengeluarkan cahaya ya. Oke, next ada lagi. Oke, ada lagi ternyata ini ya, star, bintang mengeluarkan cahaya sendiri. Oke, gimana untuk 3 yang lainnya, moon, key, dan mirror? Oke, kalau moon kemarin sudah dibahas ya, moon itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tapi memantulkan atau mendapatkan cahaya dari matahari. Jadi moon itu bukan light source. Bagaimana kalau key? Tentu bukan ya. Key ini tidak mengeluarkan cahaya. Dan bagaimana dengan mirror? Mirror juga bukan sumber cahaya. Oke, jadi hanya 3 di sini, ada matchstick, light stick, and star. Oke, good. Next, silakan dibuka halaman 10, page 10. Di sini kita ke bagian part B. What is darkness? Darkness itu adalah kegelapan. Boleh diulangi kata darkness itu kegelapan. Kalau kemarin light source, sumber cahaya, kita sekarang belajar tentang darkness, gelap, kegelapan. Nah, di sini ada kata-kata. Imagine that it is night and there is no light. Bayangkan ketika malam hari dan tidak ada cahaya sama sekali. What would it be like? Apa yang akan terjadi ya? Nah, di sini ada percakapan dari 4 mata ya. Matanya siapa ini? Why is it so dark? I can't see anything. Kenapa di sini sangat gelap? Aku tidak bisa melihat sama sekali. I can't read. I can't play. I might as well go to sleep. Aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa bermain. Mungkin aku harus tidur. Nah, when there is no light, there is total darkness. Ketika tidak ada cahaya sama sekali, itu dinamakan total darkness atau kegelapan yang benar-benar ya. Kalau tidak ada cahaya sama sekali, gelap, hitam, kalian tidak bisa melihat, itu benar-benar yang namanya kegelapan. When we cannot see when no light enter our eyes. Kita ketika berada di situasi yang seperti tadi ya, yang tidak ada cahaya sama sekali, kita itu tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya yang masuk ke mata kita. Gelap. Nah, tapi beda dengan keadaan yang ini ya. Kedua, Aisyah bilang, "The room is dark, but I can still see." Ruangan ini gelap, tapi aku masih bisa melihat. Why is that so? Is the room totally dark? Kenapa bisa seperti itu?
apakah ruangannya benar-benar gelap? Nah, perhatikan gambarnya. Aisyah masih bisa melihat walaupun ruangannya gelap. Kenapa ya? There is some light outside the room. This allows Aisyah to see. Ada sedikit cahaya dari luar ruangan. Nah, lihat tuh. Dari luar ruangan itu di sebelah pintu. Nah, ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan Aisyah. Sehingga Aisyah bisa melihat. Nah, kalau di atas tadi gak ada cahaya sama sekali, sehingga tidak ada cahaya masuk ke mata, kita tidak bisa melihat. Namun, kalau yang posisi kedua ini, walaupun gelap, tapi ada cahaya yang masuk sedikit, itu bisa membuat kita melihat dalam gelap. Tapi, can Aisyah see clearly in the room? Apakah Aisyah bisa melihat dengan jelas di ruangan ini? Tentunya tidak terlalu jelas ya, walaupun dia bisa melihat. Ya, yang pasti kalau ada cahaya walaupun sedikit, kita tetap bisa melihat walaupun itu ruangannya gelap, tapi ada cahaya sedikit. Itu syaratnya ya. Oke. Itu tentang darkness sudah paham ya. Jadi mata kita harus mendapatkan cahaya walaupun sedikit agar kita tetap bisa melihat dalam gelap. Nah, di sini kalian lihat di halaman 12 bagian yang atas yang going further. Nah, ini ada gambar apa ya? Ikan. Adakah yang unik dari ikan ini? Nah, di sini ada tulisannya. This fish lives in a dark cave. Ikan ini itu hidup di dalam gua yang sangat gelap. Ya, guanya ya gua di dalam laut. It has no eyes for seeing. Ikan ini tidak bisa, ikan ini itu tidak punya mata untuk melihat. Dia nggak punya mata ikan ini. It uses its other sense to find its way in the dark. Dia itu menggunakan indera yang lain, panca indera yang lain untuk membantunya mencari jalan di dalam gelap. Jadi kalau kita kan melihat itu dengan mata ya, tapi ikan ini karena tidak punya mata, hidupnya di dalam gua yang gelap, dia menggunakan indera yang lain, panca indera yang lain untuk mencari jalan dalam kegelapan. Hebat ya. Nah, bersyukurlah kita ya, manusia diberi kelengkapan panca indera, terutama mata untuk bisa melihat. Kita harus bersyukur sehingga kita tidak kesulitan untuk beraktivitas dan melakukan hal-hal yang lain ya. Begitu. Ini ikan ini walaupun diberi kelemahan ya, tidak punya mata, namun Allah memberikan dia panca indera yang lain untuk membantunya berjalan di dalam gelap. Oke, paham ya untuk materi darkness ini? Nah, silakan setelah ini kalian buka link video yang ketiga. Di situ ada kegiatan-kegiatan ketika dilakukan di dalam gelap dan ketika ada cahaya. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, silakan diklik link video yang ketiga untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Oke? Ya, untuk video yang kedua ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.